recently kan bahkan gue lihat kayaknya bukan followers ya, datang untuk ngasih hate comment. Lagu lu nggak laku, kena mental gak sih? Kalau ada kesempatan lo ketemu dengan Mas Is gitu, yang lu harapkan apa sih? Indah Musik Talk lagi bareng gue Christian Bong, dan hari ini sudah ada Felix Irwan. Halo Mas Bong. Selamat sore menuju malam. Selamat Mas. sore juga. Seorang musisi yang belakangan muncul nih. Muncul nih ya. Tanpa lo prediksi, tanpa lo persiapkan, tiba-tiba muncul nih. Tapi sebelum kita bahas kenapa lo muncul nih, apa kabar Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Baik ya, sehat. Sehat banget. Jasmani, rohani, spiritual. Sehat. Sehat banget karena juga mau rilis lagu baru, jadi harus tetap sehat. Buset, mantap. Dan mau rilis lagu baru ya, itu adalah sebuah statement awalnya ya guys, merilis lagu baru. Dan lo so far nih udah berapa tahun sih bermusik secara profesional di internet, di YouTube ya? Kalau di YouTube sebenarnya mulainya dari 2019 ya. 2019. Masih baru banget sebenarnya kalau di YouTube. Tapi kalau ngamen dari jalan ke hotel sampai cafe wedding gitu ya udah dari mungkin 2014-an ya. Oke, berarti tahun depan 10 tahun udah serius sebagai musisi ya? Kira-kira gitu. Dan lo sebagai musisi nih yang juga bisa dibilang banyak banget yang muterin cover lo nih. Betul. Dan bahkan yang gue sering dengar itu bukan video lo bro, tapi kompilasi. Jadi gini nih, SOP-nya adalah ada staff ISP ya, misalnya staff First Media, staff apa Bisnet gitu ya, di apartemen gitu biasanya kan mereka jualan paket internet terus ada TV ya. Lalu tau gak TV yang mereka puter biasanya nih playlistnya lu. Dan mereka tuh puterin playlist lu yang elunya tuh diam gitu gini, tapi kanannya list lagu yang akan terus berturun listnya sesuai apa yang lagi bunyi gitu. Ada yang 4 jam, 3 jam gitu. Exactly. Lu predik semua ini terjadi gak sih bro? Kayak waktu pas lu pertama grab your guitar dan nyanyi gitu, lu waktu itu udah gua bakal jadi kayak gini someday gitu. Harapan untuk ditahu banyak orang tuh pasti ada ya. Karena orang ngamen di jalan tuh pasti punya mimpi juga kan. Nah, kalau sampai ke situ tuh ya kita nggak nyangka aja, orang kita cuma apa ya istilahnya udah ngonten terus tiba-tiba ada yang ngambil terus jadiin kayak gitu ya. Di sisi lain ya kayak wah berarti akan semakin banyak juga orang yang denger gitu kan. Gitu aja sih, nggak pernah predik gua. Apa aja sih yang udah berubah dari hidup lo sekarang dan hidup lo dia saat lo awal mulai karir gitu? Pasti uang jajan ya. Tentu. Yang tadinya beli mungkin mikir, sekarang mungkin habis beli baru mikir ya. Uang jajan terus. Sama ya sekarang udah banyak yang kenal, itu aja sih. Oke. Tadi lo sempet ngobrol sebelum sesi ini dimulai ya, bahwa lo sempet sekarang kan tinggal di Jogja. Ya. Sempet merasakan pahitnya hidup di Jakarta. Bahkan sempet jadi cleaning service, sempet jadi kasir, kasir PHD. Dan lo merasakan banget betapa kerasnya tinggal di Jakarta gitu loh. Ya. Lo sempet waktu pas lo pertama di musik gitu ya, apakah lo berpikir kayak ini adalah ini harus bisa menjadi penyelamat gue, atau waktu itu lo hanya pelipur lara aja, hanya lo pengen ya udahlah gue pengen memang
ngilangin stres gue main musik, atau memang itu adalah salah satu dari jenjang karir gitu? Memutuskan akhirnya ya udahlah gua ngamen aja tuh sebenarnya karena bener-bener mentok gua nggak ada pilihan. Ijazah gue cuma SMA, nggak mungkin gua ngelamar pakai ijazah itu, kayaknya udah aduh pasti nggak inilah. Dan intinya ya itu karena gua nggak punya pilihan akhirnya gua ngamen sih, itu aja sih Mas. Dan dari lu ngamen berarti kan udah macem-macem ya. Ada ngamen di kafe, weddingan, di jalan ya. Perlakuan terburuk yang pernah lu terima selama lu ngamen tuh apa? Perlakuan terburuk, misalnya berisik atau turun gitu. Apa ada gak perlakuan terburuk yang pernah lu terima selama lu ngamen? kalau di jalan tuh malah jarang. Di jalan tuh jarang sih. Cuman aku pernah ada satu cerita waktu ngamen di hotel tuh, ada tamu hotel yang keberisikan. Gua nyanyi di restoran, dia tidur di lantai 6, dia turun, dia nyuruh gua berhenti, gua diusir. Sama tamu hotel. Dan dia berhak untuk ngusir lu? Akhirnya atau si manajer restonya yang bilang, "Bu, ini udah lagu terakhir kok," gitu. Ya udah. Tapi di situ gua dimaki-maki. Oh iya. Yeah. Masih ingat gak kalimatnya kayak apa? Itu tuh ibu-ibu kayaknya paruh bayat. Dia turun, dia bilang, "Lu tahu nggak?" Dia kayaknya bukan orang Jogja sih. "Lu tahu nggak? Gue tuh capek, gue pengen tidur. Lu bisa diem nggak?" Dari lantai 6 turun ke bawah. Padahal gue kalau main di resto tuh volumenya kecil banget. Dan apalagi format lu sama kan? Iya, solo apa gitar sama vokal aja udah. Dan dari lantai 6 turun. Wah, ngusir gua, suruh berhenti. Kacau sih itu. Aku agak malu juga sih. Dan bisa dibilang nih untuk ukuran solois, gitaris, maksudnya gitaris sambil nyanyi gitu ya, gue bilang lu berhasil menjadi salah satu influencer in the literal way ya, bahwa lu memicu lahirnya orang-orang yang akhirnya copycat seperti lu. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki juga gitu ya. Lu gimana perasaannya lu tahu bahwa setelah lu jadi ada kan content creator itu kan macam-macam ya. Ada yang ribet, bikinnya pakai screen yang macam-macam, ada yang bikinnya EDM, ada yang mungkin acapella gitu ya, screennya banyak juga. Tapi ada juga yang kayak lu nih, yang benar-benar pure talent, nyanyi aja, plug play. Nah lu, gue bilang cukup berhasil menjadi influencer untuk, gue gak bilang pionir ya, tapi influencer. Lu rasanya gimana bro? Tapi jujur ya Mas, gue nggak ngerasa gue menginfluence mereka sih. Mungkin kita punya ide yang sama, terus gue duluan aja sih gitu. Enggak lah. Oh lu humble banget ya. Enggak lah. Yang mikir kayak gitu gak cuma gue rasa. Kalau gue sih ngeliatnya gini, mungkin idenya ini menyanyi dengan instrumen, mengiringi sendiri dengan instrumen itu memang gak baru ya. Tapi menjadi sosok yang konsisten kayak gitu di YouTube, menurut gue itu kayaknya belum ada deh sebelum lu di Indonesia ya, yang sekonsisten lu nih. Jadi akhirnya lu menjadi, gue bisa bilang mungkin bukan satu-satunya tapi salah satu yang memulai sebuah wave mungkin itu ya. Gitu. Ya gue sih enggak lah, gue gak ngerasa gue menginfluence lah. Ya senangnya udah dikenal orang aja udah. Nah, itu aja. Nah ngomongin dikenal orang nih, dikenal lu belakangan nih. Dikenal banget iya. Dikenal banget. Nah gue tahu itu. Jadi recently kan semua banyak orang yang bahkan gue lihat kayaknya bukan followers ya, datang untuk ngasih hate comment. Dan hate-nya itu adalah bikin lagu, makanya lagu lu nggak laku dan kawan-kawan segala gitu ya. Karena ini udah lewat berapa minggu gitu ya, atau seminggu baru ya?
Baru semingguan lah. Nah, kena mental gak sih? Sebenarnya hal ini udah sempat kejadian juga dulu. Cuman ya kalau orang lagi disukai, dia mau ngelakuin hal jelek apapun pasti dipuji juga. Tapi kalau orang yang lagi dibenci, ya lu kayak misalnya posting foto depan Ka'bah juga dikreditan gitu loh. Karena gue dulu pernah mas ikut ajang pencarian bakat gitu. Bahkan netizen itu memuji-muji gue dan ngebela gue kenapa gue nggak lolos itu sambil mencela-cela dewan juri loh. Oh. Makanya gue memahami ini kayak ya kalau memang harus dibenci ya udah nggak apa-apa gitu aja. Tapi lu ngerasa yang dibicarakan itu lu bukan sih? Akhirnya gue ngerasa karena Tapi apakah memang betul fee lu 50 juta akustikan dan mainin semua lagu orang? Itu kan pernyataan yang sangat menembak ya. Kayaknya, itu betul apa enggak? Kayaknya enggak segitu sih. Kayaknya enggak segitu sih. Dan lu juga nggak mainin lagu orang semua ketika dibayar untuk tampil? Gue nyanyiin lagu orang. Oke. Gue nyanyiin lagu orang. Lagu orang yang mostly kita udah kerjasama juga tapi. Oke. Berarti kita bicara lagu orang yang sudah clearance lisensinya ya. Nah lu mulai melek dengan pentingnya clearance lisensi itu dari kapan? Dari 2019 awal kalau nggak salah. Pokoknya lagi YouTube gue tuh lagi naik-naiknya lah waktu itu. Terus ada sedikit problem di situ, tapi kita memang selalu mencoba untuk gimana nih cara nyelesainnya gitu. Terus dari manajemen juga akhirnya tetap harus gimana caranya. Manajerku juga langsung datang ke orangnya gitu loh. Langsung gimana caranya harus selesai lah. Gitu. Mungkin boleh cerita spesifik gak di kejadian itu dengan siapa, kenapa? Gitu. Oh iya waktu itu dengan Mas Pongki. Oke. Mas Pongki itu waktu itu karena lagu yang Aku Milikmu Malam Ini kan itu naik banget kan. Terus waktu itu Mas Pongki telepon, seingat aku dia telepon. Terus karena aku kan memang nggak ngerti ya teknisnya yang kayak gitu-gitu, makanya aku langsung, Mas kita ngobrol bareng sama timku boleh nggak? Terus akhirnya kita ngobrol bareng. Terus akhirnya ketemulah solusinya. Akhirnya malah aku disuruh duet milih. Ya? Malah disuruh milih, udah kamu pilih aja tuh laguku yang mau kamu cover. Kayak gitu jadinya malah bikin album bareng. Iya, dan ada duetnya juga kan ya. Iya. Menurut lo kalau kita nggak ngobrol hari ini nih, lo kan tidak membuat sebuah statement ya, karena yang kemarin nih. Iya. Menurut lo kejadian kemarin atau nanti misalnya ada lagi, lo perlu gak sih bikin statement yang kayak yang saya lakukan ini begini? Apa ya? Kalau untuk misalnya ada masalah hal yang sama, aku jujur nggak ngerti mas. Poinnya sebenarnya tuh apa? Kalau misalnya memang poinnya adalah performing rights, kita mau kok. Akhirnya mengikuti tuh pasti kita mau. Kita nggak mungkin bisa lari kok dari situ tuh. Kita nggak mungkin bisa lari sih. Kayak gitu tuh. Lo ada kepikiran pengen ngobrol gak sih sama Mas Is? Karena wah mau banget mas. Sangat tertuju ke lo kemarin. Meskipun gue nggak tahu yang dia maksud itu lo atau bukan ya. Mau banget. Karena dia sangat pinter dalam membuat statement. Gue mau banget. Gue waktu sekitar 2015an lah. Itu tuh gue denger, bahkan sebelum gue ngamen ya, gue masih masak nasi goreng. Gue denger radio tuh yang gue selalu cari radio yang muter lagunya beliau. Gue suka banget lagu-lagunya dia. Dari Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan, terus Resah, hampir semua lah gue suka tuh. Bahkan gue reguler di Warmindo, gue berusaha untuk bawain beberapa lagu dia yang gue bisa bawain karena gue bukan gitaris kan. Memang susah-susah kan. Gue bawain lagu dia. Dan lo sakit hati gak dengan kejadian kemarin? Enggak sih, biasa aja lah. Beneran gak nih? Serius.
Karena udah ibaratnya nih lu menghormati sosok orang. Lu mengagumi lagunya dan bahkan lu membawakan lagunya, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang ternyata dampaknya menuju ke lu nih. Lu kecewa gak sih kayak? Enggak sih gua. Gua lebih sakit hatinya sama netizen gua. Tapi enggak juga enggak sakit hati lah, enggak. Cuma ya manusiawi lah yang kayak gitu-gitu. Ya gue sih apa ya? Gue bener-bener kemarin waktu pas kejadian gitu ya, gue karena gue juga udah paham tentang clearance, tentang license gitu. Meskipun memang kita misalnya pun menjalankan itu secara benar, nggak jaminan juga si pemilik hak cipta atau pemilik hak-hak yang lainnya itu mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi waktu pas kemarin mencuat tuh berita, gue yang kayak ini diangkat kayak sebagai Indomusikgram kan kadang perannya kami juga sebagai media ya. Good or bad diangkat for the sake of media gitu. Terus kemarin kayak gue ngobrol sama Mas Farid juga dari IDE Sosioloka gitu. Karena mereka kan bisnis modelnya di bidang clearance. Mereka bahkan Mas Farid ini kayak mau nggak ngobrol bareng, cuma kebetulan kan hari ini dia nggak bisa hadir juga. Dia pengen menjadi yang pihak yang menjelaskan secara mungkin yang lebih dari sisi legalnya gitu. Karena apa yang lu alami kemarin ya kayak ibarat nih tiba-tiba orang bahas tentang Nazi gitu ya. Terus orang Jerman jadi disalahin lagi gitu. Padahal mungkin dia gak tahu apa-apa gitu, tau gak sih? Iya. Jadi gue kayak ngelihat dan kayaknya bukan cuma lu yang kemarin sempat bahas juga. Afiukila gitu ya, gue lihat juga sempat bahas gitu kayak ya menurut lo untuk prevent, untuk mencegah lo mendapatkan sasaran seperti ini, sansak kayak gini lagi di kedepannya, lo mesti ngapain sih? Kalau untuk itu paling gue pengen bikin lagu aja terus sih, sambil gue tetap ngover juga, karena gue memang berawal dari pengamen juga gitu loh Mas. Terus gimana dong? Gue juga bingung kan. Gue berawal dari pengamen juga gitu loh. Tapi gue tetap juga harus berkarya juga. Sebenarnya dari awal sebelum gue fokus cover-coveran juga gue udah ngeluarin single di 2017 kalau nggak salah. Kalau nggak 2016, 2017 gue udah ngeluarin single. Tapi kan memang nggak semudah itu. Iya. Nah di pikiran gue, ketika gue ngover lagu orang udah nggak asing dengan suara gue. Mudah-mudahan nanti lagu yang gue bikin itu bisa gampang dikenal. Dan ternyata itu pun nggak bisa juga Mas. Agak susah memang. Betul. Memang agak susah banget. Sangat susah. Sangat susah ya. Di pikiranku gitu. Mungkin kalau gue dengan ngover lagu orang familiar dengan suara gue, nanti gue bikin lagu, orang suka. Dan ternyata nggak semudah itu juga gitu loh. Jadi ya kalau ditanya kayak gitu paling ya gue tetap bikin lagu. Gue akan jalan dua-duanya. Apa yang akan membuat lu stop mengcover lagu bro? Mungkin kalau sebagian ada karya gue yang terkenal mungkin, ada yang karya gue yang disukai orang mungkin, pasti ini juga sih. Lama-lama juga nyanyiin lagunya sendiri aja gitu loh. Tapi lu percaya gak Mas, ada beberapa musisi juga yang mereka tuh minta lagunya dinyanyiin gue dan mereka bayar loh. Oh itu percaya lah. Gua di Indomusikgram kan kadang menjadi pintu untuk itu. Makanya kalau pas lagu rame-rame kemarin gue mending diem Mas. Karena apapun yang keluar dari mulut gue ya gue tetap salah gitu loh. Pasti akan disalahkan. Apapun tuh. Dan katakanlah misalnya dalam waktu dekat atau dalam waktu berapa lama bener-bener ada lagu lo yang terkenal dan bisa menghidupi nih. Berarti lo memang bener-bener mau stop untuk mengcover lagu orang atau jatuhnya bukan cover gitu, tapi mungkin kayak Afgan nyanyi Panah Asmara karena covernya Krisya gitu ya, tapi cover yang benar-benar nggak ada kata cover gitu. Dan bahkan mungkin Vidi Aldiano Nuansa Bening karena dulunya Kinan Nasution gitu kan ya.
Lu maunya kayak gitu aja atau benar-benar emang stop total untuk membawakan lagu orang ketika misalnya lagu lu ada yang udah menghidupi lu gitu? Jadi kesannya jadi kayak kalau gua nggak cover lagi kayak gua ada dendam gitu ya. Iya, Tapi iya. enggak lah, enggak sekaku itu Mas. Karena uh, gua pasti juga ada teman-teman mungkin kakak-kakak musisi senior yang leaks coverin dong gitu. Ya kadang-kadang gue juga kebetulan suka lagunya, gue nyanyiin gitu loh. Fleksibel aja sih. Fleksibel ya. Dan lu berarti dari kesuksesan lu membangun nama dan karir di musik ya, itu kan pasti sudah membawa lo ke macam-macam ya. Satu tentunya uang, dua tentunya pertemanan ke pihak-pihak yang mungkin selama ini lo hanya lihat mereka di layar dan juga baca gitu ya, tiba-tiba jadi teman dan mungkin pemangku kepentingan gitu ya, pemilik label, publisher, akhirnya jadi kenal. Berarti kan ada sebuah level yang naik nih, ada sebuah evolusi yang terjadi terhadap diri lo nih. Gue dengar udah menjadi sebuah manajemen dan rumah produksi ya. Iya, untuk kalau di Jogja nih ya untuk ngebantu teman-teman yang dia pengen bikin konten atau bahkan kita pernah ngerjain di Bali juga waktu itu. Nah itu servicingnya kayak gimana sih? Nah itu karena gue yakin kalau itu tim gua nggak ngurusin yang itu. Oke. Itu tim gua. Karena gue percaya gini bro, gue selalu percaya pada sebuah prinsip di Indo ya, karena gue tinggal di sini ya. Musisi itu memang belum bisa kalau kita hanya mengandalkan musik 100%. Ya. Kita harus mengerti yang namanya pengelolaan manajemen tim, diversifikasi bisnis atau kegiatan ya. Dan ketika misalnya kayak tadi lu bilang ada membantu teman-teman yang bikin produksian gitu ya, lu turun tangan di situ? Enggak, gua enggak. Tapi kalau misalnya ada teman yang pengen banget misalnya featuring sama gua, kalau guanya bisa kebetulan ya gua gabung. Gua oke aja. Nah kalau selama ini yang video-video yang udah lu upload semua nih dari awal nih, lu yang ngedit semua tuh, video, audio? Walah mas, itu ada tim semua. Dari awal ada tim? Iya. Apa namanya, kayak apa namanya yang ngebantu gue cuma berempat. Gue cuma berempat, kalau sendiri gue nggak bisa. Oh berarti lu benar-benar selama ini menjadi talentnya full ya? Ada orang yang menghandle lagi. Terus lu nih banyak nih menurut gue ya, banyak karena kejadian yang kemarin apalagi ya, dimulai kan dari 2020 waktu pas pandemi kan banyak musisi cover yang diserang dan dimulai lagi kemarin gitu ya, dan kita nggak tahu lagi akan sampai kapan gitu. Stereotip buruk terhadap musisi cover ini nih, lo kalau ngelihat dari generasi yang berikutnya nih ya, kalau lo bisa ngomong sama generasi berikutnya yang akan baru mulai mau berkarir di sosial media atau misalnya di ngamen-ngamen gitu ya, kan banyak nih yang jadinya takut nih. Nah, apa sih yang bisa lu sampein? Ya, lu mengcover dengan jalan yang benar aja biar istilahnya semuanya tuh enak gitu loh. Apa ya? Ngerti gak ya kalau aku bilang semuanya tuh jadi enak itu ya istilahnya semuanya kebagian kue lah. Gitu aja sih. Aku gak ngerti bahasa yang baiknya itu kayak gimana. Intinya itu lah mas. Iya. Berarti memang intinya sebisa mungkin kita melakukan sebuah kegiatan cover musik yang berizin lah ya. Ya. Yang rule-nya bagus. Itu aja. Sesuai. Lo tapi sebenarnya nih ya, dalam kejadian yang kemarin yang 50 juta ini sebenarnya kan momen yang tepat nih buat lo unjuk gigi gitu. Lagu lo nih ada gitu. Tapi gue sempat lihat kayak lo ngepost tapi tetap diserang nih. Jadi kayak menurut lo sebenarnya nih solusi terbaik untuk misalnya kondisi lo sekarang nih adalah dengan
lu memang terus-terusan ngepost lagu original atau lu bodo amat misalnya lu ngepost cover lagi aja udah? Sebenarnya udah mulai dari beberapa, bahkan udah mulai dari tahun lalu kayaknya gua tuh udah mulai posting lagu-lagu original Mas di Instagram gua. Udah mulai lagu-lagu original gitu. Jadi kalau untuk ngadepin kejadian yang kayak gini ya gua cuma bisa diem sebenarnya. Diem sama ya sambil tetap bikin lagu aja, udah nggak ada lagi yang gue bisa lakuin. Kalau ada kesempatan lo ketemu dengan Mas Is gitu, yang lo harapkan apa sih? Minta dibikinin lagu kali ya kalau boleh. Ya. Gue suka banget soalnya karya-karya dia, jujur aja gue. Oke. Gue berharap gue jawab apa? Enggak. Gue bisa ngelihat apa ya, kayak tadi lu nggak kecewa sama dia gitu ya. Ini sangat ya, gue sih ya kayak gue memang udah expect lo jawab gitu sih. Karena kalau gue orangnya di depan muka biasanya gue emosi dulu. Masa ketika terjadi gitu ya, gue akan emosi dulu. Maksudnya gue akan, kalau gue jadi lu, gue akan ngoceh dulu lah. Dan mungkin gue akan ngomong kayak, Mas, lu yang lu cuitin itu tuh berdampak ke gua gitu misalnya. Karena menurut gua dampaknya, gua nggak tahu ya, berpengaruh nggak sih ke profesional job kayak ini ya. Ini yang tadi gue lupa nanya sih. Biasanya kalau ada bad publicity bro, biasanya ya ada dampak nih secara komersil. Misalnya brand jadi agak nggak mau sama lu, atau pihak-pihak yang mungkin kontak lu jadi agak takut gitu loh. Itu berdampak gak sih kalau kemarin? Kalau brand memang dari awal gue nggak pernah nerima endorse apapun dari brand apapun. Kenapa tuh alasannya? Lagi nggak pengen aja Mas. Lagi nggak pengen tuh sebentar loh biasanya. Enggak maksudnya ini bertahun-tahun loh. Enggak, gua tahu diri, gua terkenal dari lagu orang. Kalau misalnya mereka pengen kayak endorse gua terus sambil gua nyanyiin lagu orang, kayaknya itu nggak etis gitu loh. Itu aja sih. Gua ngejaga itu dari dulu. Tapi kalau solusinya adalah lu bawain brand tapi bawain lagu sendiri, ya belum tentu juga mereka mau. Karena lagu gua belum dikenal orang. Iya. Jadi belum pernah nih dari awal. Dari awal. Nggak pernah kayak lu megang shampoo gitu sambil atau Scarlet Whitening gitu kayak sambil sambil cerut-cerut gitu ya. Kalau ada produk yang mau milikmu malam ini sambil ngoles-ngoles gitu. Kalau ada produk yang mau dukung karya gua sambil ini oke aja gua. Tapi pakai karya gua. Oke. Mau banget gua, thank you banget. Tapi kayaknya mustahil ya. Oke. Terus kalau dari kolaborasi cover ya, gue sempat lihat lo kolaborasi sama musisi internasional beberapa kali gitu ya. Music Travelove, The Movet itu. Iya. Selain itu ada lagi gak sih selain mereka? Enggak kayaknya. Nah, dia. Kolaborasi yang paling berkesan buat lo tau sama siapa sih? Sama Sponky. Kenapa tuh? Kolaborasi ya karena gue suka karya-karya dia juga, dan gue suka ngobrol sama dia, jadi gue bisa ngegali ilmu dari dia juga. Jadi itu jadi yang paling berkesan buat gue. Nggak sekedar bermusik ya? Nggak sekedar bermusik, tapi tukar ilmu. Bener. Dia ngasih tahu banyak hal sih soal musik lah gitu. Dan impian kolaborasi lo yang belum tercapai saat ini sama siapa? Sama siapa ya? Gue nggak mau muluk-muluk Mas. Gue satu lagu ciptaan gue terkenal udah seneng gue. Berarti memang lo nggak ada harapan untuk kolaborasi sama musisi tertentu gitu ya? Enggak, bukan gitu. Gue pengen fokus dulu sebenarnya. Kalau diajakin mau banget gue. Tapi kalau apalagi sekarang ya, gue nggak mau muluk-muluk. Mau collab sama ini enggak lah. Iya. Gue
kunyah dulu apa yang terjadi, gue telan sendiri dulu deh. Gitu. Tapi gue salut sih dari cara ngomong lo dari tadi ya bro ya. Gue bisa ngerasain aura seniman. Asik. Seniman banget. Karena apa ya? Karena yang what matters the most buat lo yang gue tangkap adalah gue mau bikin karya, gue mau melakukan apa yang gue lakukan terus. Nah. Everything else kayak ya udahlah. Gue bingung deh itu datangnya dari mana sih? Apakah lo memang dari dulu lo udah sering mengalami hal-hal yang mungkin berat buat lo, abis itu lo sekarang ketika ada di titik lo sekarang lo jadi lebih legowo gitu ya, atau apa sih? Karena nggak gampang lo untuk jujur ya di industri yang sangat challenging ini, nggak gampang untuk bisa punya karena gue dari tadi nih gue sambil ngebaca cara menyikapi dan gue ngeliat lo kayak tipe mode yang kayak ya pokoknya gue mau bikin aja, kalau ada hal baik datang bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa, kalau gue dijahatin lagi ya udah. Nah itu kan kayak itu asalnya dari mana sih? Gimana ya ngomongin kayak gini ya, karena gue hidup di jalan ya mas, banyak hal yang sebenarnya banyak hal yang nggak enak yang gue temuin. Cuman kalau gue cerita nanti dikira jual belas kasih kan. Nggak apa-apa. Nggak. Gue pengen tahu salah satu aja deh. Jadi kalau misalnya ada satu situasi yang datang ke gue, situasi nggak enak ya, gue selalu apa ya istilahnya, ya udahlah, maksudnya kayak itu nanti akan selesai sendiri kok. Gue yakin itu, entah gue yang salah atau gue yang memang lagi dijadiin ini, ya gue terima gitu loh. Hidup memang gitulah, udah gitu aja. Aduh, gue nggak bisa ngejelasin dengan kata-kata yang estetik nih, sorry nih gue. Nggak apa-apa. Gitu. Karena apa ya? Ya kesederhanaan dan keapadaan apa adanya lo yang dari tadi lo tunjukin ke gue nih yang bikin gue jadi oh memang lo orangnya gini ya. Bukan yang ada, kadang ada orang tuh yang kayak membangun filosofi kayak. Aduh. Nah lo kayaknya nggak kayak gitu nih. Iya. Kayak membangun dia misalnya hidup tuh seperti A gitu loh. Dan dia menjalankan kayak gitu secara kaku gitu. Maksudnya my life is like seperti yang gue pikirin gitu. Kalau lu kayak ngalir aja deh tadi gue lihat. Aduh, gimana ya? Beban terbesar lu berarti apa selama ini bro? Beban terbesar hidup gua. Iya. Nggak ada sih. Ya udah, hidup. Gua merayakan keberadaan gua di dunia aja lah. Entah itu lewat ngamen apa segala macam, mudah itu. Mantap bro. Intinya itu aja gua mas. Kalau gue ditanya tujuan hidup gue pusing. Enggak. Gue gak nanya tujuan hidup. Gue nanya beban hidup. Ya enggak. Karena beban hidup tuh biasanya ya, oh beban hidup gue ini. Enggak. Ya kalau sekarang ya gue pengen berkarya terus pasti. Gue pengen. Paling dekat mau ada rilis single? Ada rilis single tanggal 24 besok. Insyaallah. Judulnya Kuat. Kuat, siap. Tapi itu lagu gue bikin sebelum ada masalah ini. Tapi pas kayaknya. Pas ya? Harusnya tuh kemarin pas ini tapi belum selesai. Bagian terpas dari lagunya tuh lirik yang mana coba? Menghadapi banyak hujatan ya. Karena ada serius, ada bagian tentang itu? Bukan yang kata-katanya kayak gitu, enggak. Cuman kayak ada lirik yang lu lari aja sendiri, dunia ini semakin hari semakin gila gitu loh. Ada lirik itunya, dunia ini semakin hari semakin gila, lu berjuang aja sendiri, gak ada satupun orang yang lu percaya. Oh wow gitu. Dan itu memang cerminan yang lu rasain sekarang? Sebenarnya lagu itu tuh kumpulan peristiwa yang gue rasain beberapa tahun yang lalu sih. Gue ringkas jadi satu gitu.
Nah itu baru keluar tuh sisi dalamnya. Setelah ke lagu baru keluar tuh sisi dalamnya. Cuma gue sebenarnya nggak suka bahas-bahas yang lagu lu menceritakan tentang apa. I know, ya. Kayak, aduh ngapain gitu. Iya. Tanggal 24 insya Allah. Pas ulang tahun gue. Oh, Ya. berarti yang gue boleh tanya ini ulang tahun keberapa? Wah. 33 udah tua gue. Oh 33 ya. Cuma beda setahun. Gue 32 bro. Cuma beda setahun. But anyway bro, thank you for sharing. Semoga lagu lo sukses. Thank you juga. Dan amin. Gua sih percaya ketika lagu lo akan naik, amin, lo akan justru mungkin melihat dari helikopter view yang berbeda kepada music cover. Mungkin malah lo bisa jadi sosok yang hangat gitu ya di songwriter yang mungkin mengizinkan musisi cover mengcover lagunya gitu. Wah, gue pasti mempersilahkan sih. Sangat kelihatan. Thank you bro for sharing with me. Thank you. Semoga setiap kejadian yang kemungkinan nanti lo akan kena lagi, gue juga gak tahu. Tapi lo ready bro buat face it bro. Mantap. Semoga sukses terus sama usaha yang lagi dibangun juga di Jogja. Terima kasih Mas Bong. Sampai ketemu lagi. Thank you. Mantap. Yoi.